Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama mengawali ta'lim Quran pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan fadilah, dengan barokah suratul Fatihah, keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya, bencana, dan juga wabah yang sampai hari ini masih melanda di dunia. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Tolong bisa nyambung enggak? Dicek kan bisa nyambung enggak? Sudah dah. Bisa nggak? Bisa. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit problem. Kita lanjut dengan membaca doa sebelum ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi minkul lidai wa nuruhu dalilu liqalbi'in da jahli wa hayrati faya rabbi ma'ti'ani bisirri khurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa
وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وخشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah memasuki di minggu-minggu awal di bulan Sya'ban ya. Mari di bulan Sya'ban ini kita perbanyak puasa ya, karena bulan Sya'ban ini seakan-akan bulan yang dilupakan ya, bulan yang dilupakan oleh umat muslim. Padahal ya, Sya'ban ini juga bulan yang sangat diagungkan oleh Rasulullah, karena Rasul itu tidak pernah melakukan puasa sunnah yang banyak ya kecuali di bulan Sya'ban ini. Jadi Rasul itu melakukan puasa sunnah itu yang paling banyak ya di bulan Sya'ban ini. Nah, biasanya kita akan memuliakan itu ya bulan Muharram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu, kemudian Rajab itu. Nah, biasanya orang ketika Rajab itu gencar-gencarnya puasa Rajab segala macam. Kemudian kendor di bulan Sya'ban ini dan dikencangkan lagi di bulan Ramadan. Padahal tidak. Mulai bulan Rajab, Sya'ban ini sudah kita melatih, kita perbanyak puasa sunnah ya. Sebanyak-banyaknya boleh ya, tidak ada batasan apakah harus Senin saja, apakah Senin Kamis saja, maupun hari-hari lain pun lebih bagus ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Nah, ini juga melatih diri kita untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti ketika di bulan Ramadan sudah terbiasa dengan puasa sunnah, jadi merasa enteng saja ya, nggak lemes ya, seharian nggak tidur aja di rumah di kamar itu. Biasanya bulan Ramadan ini ya, amalannya itu yang paling istiqomah ya tidur ya. Bangun subuh, kemudian ya tidur ya, bangun-bangun nanti sebelum zuhur, sholat zuhur, kemudian nanti baca Quran bentar, tidur lagi, bangun-bangun sudah mau ngebuburit ya. Ya kenapa kok sempat paham saya? Ya saya juga pengalaman dulu juga seperti itu ya. Jadi memang ini persoalan kita bersama ya, tapi kalau memang sudah terbiasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban berpuasa, bulan Ramadan puasa itu sudah biasa, gak merasa lemas, gak merasa lesu, sudah seger, sehingga kita bisa memperbanyak amalan-amalan yang itu sunnah maupun yang wajib ya. Yang sunnah bernilai wajib, sedangkan yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makanya bulan Ramadan ini bulan sangat mulia. Adik-adik mahasantri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita, yaitu membahas mengenai
mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim ya mukhaffaf kilmi. Jadi orang ini ada perbedaan dalam menyebutnya. Ada yang menyebutnya mad lazim musaqqal kilmi, ada yang menyebut mad lazim musaqqal kilmi musaqqal, seperti itu. Ada yang menyebutnya mad lazim kilmi muhaffaf, ada yang menyebutnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Ini sama saja dibolak-balik. Yang pertama kita bahas dulu, insya Allah kita akan membahas 4 nanti ya. Saya sampaikan dulu. Yang pertama mad lazim musaqqal kilmi, yang kedua mad lazim mukhaffaf kilmi. Ini satu pasang. Yang ketiga nanti ada mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Yang keempat. Jadi ini ada 2 pasang nanti ini, yang kilmi dan yang harfi. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan mad lazim musaqqal kilmi. Mad tahu ya, artinya mad itu artinya kemarin panjang, sedangkan lazim artinya pasti ya, pasti. Musaqqal diberatkan, kilmi itu kata atau kalimat. Saya ada sedikit ini keropean. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mad lazim kilmi mukhaffaf ini? Bisa dibolak-balik ya. Boleh menyebutnya mad lazim kilmi mukhaffaf atau boleh menyebut mad lazim mukhaffaf kilmi, sama saja. Yang dimaksud dengan mad lazim kilmi mukhaffaf ini yaitu apabila ada huruf mad dalam satu kalimat dan bertemu dengan sukun. Nah, ada mad tabi'i di sini dalam satu kalimat, kemudian setelah mad itu ada huruf yang berharokat sukun. Maka ini disebut dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim yang diringankan. Mukhaffaf artinya tadi saya membahas musaqqal mukhaffaf. Mukhaffaf dulu deh ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf dulu nih ya. Lazim tadi artinya apa? Pasti, kilmi kalimat, mukhaffaf artinya mudah atau diringankan. Nanti yang kedua baru musaqqal. Mukhaffaf artinya diringankan, dimudahkan. Ya, sehingga pengucapan ini dimudahkan, tidak dipersulit. Contohnya apa? Al-ana ya, dalam surat Yunus itu ya, di sini ayat 91. Al-ana. Nah, cara membacanya bagaimana? Boleh dibaca 4 harokat atau boleh dibaca 6 harokat. Ya, tapi ya biasanya lebih baik dibaca 6 harokat. Tapi dibaca 4 harokat juga tidak apa-apa. Dalam surat Yunus itu al-ana wa qad asaita qabl ya. Al-ana wa qad asaita qabl. Jadi pembacaan al-ana di sini dibaca 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Ya. Sedangkan menurut Imam Yunus itu ketika ada mad badal bertemu dengan harokat sukun. Nah, jadi al-ana ini aslinya kan kemarin ingat ya pembahasan kita yang lalu, mad badal itu apa? Apabila ada hamzah bertemu dengan hamzah yang sukun. Hamzah atau alif bertemu dengan alif yang berharokat sukun. Alif atau hamzah berharokat fathah bertemu dengan fathah lagi yang berharokat sukun. Nah, jadi ini aslinya itu kalau mad badal aslinya dibaca al-ana, tetapi karena udah mad badal dirubah jadi al-ana. Nah, dibaca seperti itu. Mad badal bertemu dengan harokat sukun, menjadilah dia mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang kedua, mad lazim kilmi musaqqal. Ya, ini saya terbalik tadi ya, menyampaikan pertama tadi musaqqal dulu. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, kilmi artinya kalimat, musaqqal artinya yang diberatkan.
Jadi pengucapannya tuh lebih diberatkan. Nah, kapan itu terjadi mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal? Yaitu apabila ada huruf mad dalam satu kalimat dan bertemu dengan harokat tasjid. Nah, jadi bedanya apa di sini? Kalau tadi yang musaqqal yang tadi mukhaffaf itu tidak bertemu tasjid, kalau yang musaqqal bertemu tasdid. Jadi ada mad tabi'i, ya ada mad dalam satu kalimat kemudian bertemu dengan huruf selanjutnya itu yang berharokat tasdid. Contohnya dalam surat Abasa itu fa idza ja'atis itu diberatkan ya. Pengucapannya itu ditahan. Nah, ditahan di sini sampai yang dimaksud musaqqal tuh di situ diberatkannya. Waladdallin. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dipanjang, ditahan sampai ditasdidkan, dia digomkan ya, dallin. Nah, atau di sini dalam surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, cara membaca ini harus 6 harokat. Ya, atau 3 alif. 6 harokat atau 3 alif. Nah, oleh sebab itu perbedaan musaqqal dan mukhaffaf ini terletak pada adanya tadi, kalau yang musaqqal setelah mad itu ada huruf yang berharokat tasdid, sedangkan yang mukhaffaf setelah mad ada huruf yang berharokat sukun. Ya, cukup mudah membedakannya. Ya, jadi nanti jangan bingung ya antara membedakan mad lazim mukhaffaf dengan mad lazim musaqqal. Ya. Selanjutnya, ini satu pasang ya. Yang satu lagi itu ada namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kalau tadi mad lazim kilmi mukhaffaf. Kalau yang ini mad lazim harfi mukhaffaf. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, harfi artinya huruf, mukhaffaf artinya yang diringankan. Jadinya harfi mukhaffaf ini dengan kilmi mukhaffaf bedanya, kalau harfi itu huruf-huruf toh ya, huruf awal-awal itu, sedangkan kalau yang kilmi itu dalam satu kalimat. Ya. Untuk membedakannya, kalau yang harfi ini biasanya terletak di awal-awal surat, Mas. Di awal-awal surat ya, seperti yang contoh di sini nanti ada hamim, alif lam mim dan segala macam itu. Nah, yang kita bahas dulu yang mad lazim harfi mukhaffaf yang diringankan. Kapan terjadi? Apabila ada huruf hijaiyah pada permulaan surat dan mad tersebut tidak diidghamkan. Nah, jadi di awal-awal kalimat, di awal-awal surat, ya maksud kami di awal-awal surat itu ada kalimat-kalimat yang di sini hanya Allah yang tahu. Artinya wallahu a'lam bishawab, ini tidak diartikan ini. Seperti kata-kata hamim, alif lam mim, yasin, alif lam ra itu. Nah, di sini yang mukhaffaf ketika kata-kata huruf-huruf ini di awal yang itu tidak diidghamkan. Nah, bedanya apa diidghamkan sama yang enggak diidghamkan? Itu ada huruf tasdidnya, biasanya seperti itu. Nah, seperti hamim. Ini jangan lihat ya di surat Syu'ara itu. Kok Syu'ara? Dalam surat apa ini? Asy-Syura itu hamim. Hamim ini dia tidak ada tasdidnya. Ya, hamim. Jadi bacanya 4 harokat ya, haknya ini ya 4 harokat, kemudian mimnya 6 harokat. Hamim, hamim. Atau contoh lain,
Toha, toha, ya. Ain, sin, qaf. Nah, ketika tidak diidghamkan ini, maka membacanya itu 4 harokat. Ya, 4 harokat. Atau 6 harokat juga boleh. 6 harokat juga boleh. Dan sedangkan yang musaqqal kilmi, musaqqal harfi atau harfi musaqqal ini, huruf yang di situ ada huruf hijaiyah di awal surat, kemudian diidghamkan. Ya, diidghamkan. Contohnya alif lam mim lam. Nah, jadi lam ini sudah masuk ke huruf mim. Alif lam mim. Kalau tadi kan hamim, bukan hamim. Itu salah, ya. Jadi bacanya hamim tanpa ditahan. Toha, yasin, bukan yasin. Salah. Ain, sin, qaf. Nah, kalau dibaca ain, ya, ain, sin, qaf. Jadi tidak bisa diidghamkan kalau ini. Ain, sin, qaf. Seperti itu ya. 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 Nah, jadi kalau yang alif mad lazim harfi mutsaqal ini wajib dibaca 6 harokat. Kalau yang mad lazim harfi mukhaffaf boleh 4, boleh 6. Seperti itu. Nah, kita coba sebelum kita masuki contoh, ada beberapa keterangan. Yang pertama, jadi mad lazim yang musaqqal ini, yang mad lazim musaqqal itu terdapat di permulaan surat. Beberapa ada permulaan surat itu, ya, ada huruf-hurufnya yang dikumpulkan jadi 8, ya. Jadi hurufnya itu ada 8 huruf-huruf yang musaqqal itu. Apa saja hurufnya? Ya, ini ya. Hurufnya itu ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Ya, ini huruf-huruf yang mad lazim harfi musaqqal tadi. Jadi ada 8. Kalau disingkat menjadi bacaan naqasa alaikum, ya. Naqasa nasoko asalukum, maaf. Ya Allah. Naqasa asalukum. Nah, huruf-huruf ini, ya, ini berarti dibaca musaqqal tadi itu, ya, musaqqal. Adapun di permulaan surat Maryam, ada di permulaan surat Maryam itu huruf ain, ya, huruf ain seperti tadi, ya. Kaf, ha, ya, ain, shad itu ada di permulaan surat Maryam, ya. Itu ada ulama yang mengatakan boleh dibaca ada dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Ada 2 pendapat itu. Sedangkan yang tadi itu ada hamim dan juga ada ain, sin, qaf, itu dibaca 4 juga atau 6 harokat. Seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita membaca, ada di surat Al-A'raf itu, ya, ayat 1, alif lam mim shad. Nah, alif lam mim shad itu dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena di situ mad lazim musaqqal kilmi, diberatkan semuanya, ditasjidkan, itu kan ada tasjidnya. Jadi dimasukkan.
Alif lam mim shad. Nah, kita sikan. Tidak boleh dibaca mukhaffaf. Alif lam mim shad. Enggak boleh. Alif lam mim shad. Jadi diidghamkan. Nah, kemudian di bacaan Toha. Nah, Toha ini apa? Toha ini mukhaffaf. Jelas ya, Toha. Nah, adapun huruf-huruf yang dibaca mukhaffaf itu ada berapa hurufnya? Ya. Nih. Hurufnya ada 5, ya. Hurufnya ada 5. Ha, ya, to, ha, dan ro. Ini huruf-huruf yang dibaca mukhaffaf. Kalau tadi yang musaqqal, harfi musaqqal ada 8. Ya, naqoso asalukum. Kalau yang ini yang harfi mukhaffaf ada 5. Ha, ya, to, ha, dan ro. Kalau disingkat Hayun Tohir, ya. Hayun Tohir. Nah, seperti itu. Nah, Hayun Tohir ini berarti di permulaan awal huruf-huruf ini tidak usah dibaca secara musaqqal atau tidak ditasjidkan seperti itu. Hamim, Yasin. Yasin itu yang dipanjangkan itu sinnya, bukan ya-nya. Ya, yang lebih dipanjangkan maksud kami. Ya juga dibaca panjang, tapi sin lebih dibaca panjang. Yasin. Terkadang orang dibalik ya. Yasin. Nah, terbalik. Yang benar Yasin. Ya. Alif lam ra. Alif lam ra. Ya, lamnya panjang, ro-nya tidak usah terlalu panjang. Seperti itu. Baik, kita langsung membuka ya, mencoba mempraktekannya di surat Abasa. Surat Abasa. Ya, juz 30 surat Abasa. Kita lihat di sini ya. Sebenarnya ini nggak banyak ya. Contoh dari mad lazim musaqqal kilimnya tidak banyak. Hanya saja di surat Abasa itu di ayat yang ke-33, coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah. Ya. Situ ya. Nah, itu dimusaqqalkan, diberatkan. Cara membacanya dengan 6 harokat. Yang lebih banyak ini. Coba kita ganti di surat ini. Sama halnya di surat Al-Haqqah ini. Di ayat pertama itu kan ada Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa
ma adraka mal haqqah. Nah, haqqah. Jadi haknya itu ditahan ya, haqqah, langsung dimasukkan ke huruf qafnya. Lagi ya, kita lihat, kita mencari yang mad lazim musaqqal ini. Kalau yang mad lazim mukhaffaf kilmi itu sedikit di dalam Al-Qur'an ya. Seperti yang contohnya tadi itu al-ana tadi itu. Tidak banyak contohnya. Tapi kalau yang musaqqal ini banyak. Oke deh, kita langsungin aja. Kita baca surat Nun ya. Kita perhatikan baca surat Al-Qalam. Ini yang harfi. Tadi kan sudah yang kilmi sudah, sekarang yang harfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun ini baca apa? Mad lazim mukhaffaf ya. Karena tidak ditasydidkan, jadi dia dibaca mukhaffaf, tidak diberatkan. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubshiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Nah, di sini dalam bacaan di surat Al-Qalam ayat ke-20 ini fa'asbahat kaswarim. Nah, di sini memang ada mad, kemudian ada di situ huruf yang bertasydid, tapi di sini tidak dibaca mad lazim musaqqal kilmi. Kenapa? Karena di sini dia menjadi idgham syamsiyah ya, idgham syamsiyah ya, kaswarim, tidak boleh dibaca fa'asbahat kaswarim. Tidak boleh baca seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanadaw musbihin an ighdu ala harathikum in kuntum sarimin. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Nah, di sini baru ada bacaan mad lazim musaqqal kilmi, ya. Ra'auha qalu inna ladallun. Ladallun. Dan tidak boleh dibaca ladallun, tapi langsung ditahan dulu, ya. Ladallun. Kita lanjut. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Nah, dari bacaan surat Al-Qalam ini ada hukum bacaan. Yang pertama itu mad lazim harfi mukhaffaf, ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Karena di sini nun itu tidak diidghamkan atau tidak ada tasdid setelah itu. Ya, maka dibacanya nun.
tidak usah dipanjangkan sampai 6 harokat ya. 4 harokat boleh, tapi 6 harokat juga boleh. Jangan sampai kita membaca na ya. Saya tuh dulu pernah mengajar ya, pernah belajar bersama adik-adik mahasantri. Jadi huruf-huruf yang di awal-awal ini seperti Yasin, Toha itu dibaca gimana? Nun ini nun. Di sini kan memang berharokat fathah ya. Tapi tidak dibaca nah seperti itu. Seperti Toha ya ain so itu Toha ya so ya. Tapi Toha ya ain so dibacanya itu sesuai dengan makharijul hurufnya. Yasin ya. Jangan sampai nanti mimpin Yasin kemudian bacanya Yasa ya, nanti jadinya ya salam ya. Ya nauzubillahi min dzalik. Jadi itulah adik-adik mahasantri kelas ACCC yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ingat tadi ada berapa? Ada 2 pasang ya. 2 pasang. Pasangan pertama ini ada 2. Mad lazim mustaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya. Yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mustaqal. Bedanya kalau yang kilmi itu yang di perkataan waladhdallin al-haqqah ya. Kalau yang harfi itu yang di awal-awal surat. Itu yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa adik-adik untuk nanti mengisi Google Form dan juga mengerjakan ada 5 soal yang sudah saya buat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan juga pada seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca doa khatmil Quran. Shadaqallahul azim. Ya, ingat ya, kita baca doa khatmil Quran jangan dipanjangkan yang nggak panjang. Ini saya kasih tulisan di atas biar ingat. Kita baca sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita lanjutkan materi di grup ya. Kalau ada ditanyakan silahkan ditanyakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Dan saya minta tolong di like dan subscribe. Terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.